Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Sri Wiji Utami. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nas pembimbing, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami.
kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak Ibu, kami mempersilakan jikalau ada paduan suara atau vokal grup persembahan pujian yang akan diberikan oleh jemaat, kami persilakan. Jikalau belum ada, mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi hari yang indah, yang cerah ini Tuhan, kami kembali hadir di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena pimpinan-Mu ya Tuhan, kami segenap umat-Mu boleh kembali hadir untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, lewat nyanyian, doa, dan firman-Mu. Tiba saatnya kami untuk bersama di dalam membaca, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca, mendengar firman Tuhan, kami dimampukannya untuk memahami, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kami. Terlebih terkhusus bagi hamba-Mu yang dengan segala kekurangan, keterbatasan, Tuhan yang memperlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan dapat hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua yang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 13. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 13.
yang menyatakan, di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13 yang diberikan tema berpadu dalam keharmonisan ciptaan. Bapak, Ibu, dan kita sekalian, Kidung Agung adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang terdiri dari sebuah kumpulan puisi atau nyanyian cinta antara seorang pengantin pria dan pengantin wanita. Kumpulan puisi ini digunakan dalam banyak tradisi agama Kristen dan Yahudi sebagai representasi alegoris sama dengan kiasan, perlambangan atau ibarat dari hubungan antara Allah dan umatnya atau antara Kristus dan gereja. Maksud dan tujuan dari pasal ini adalah untuk merayakan keindahan dan kebahagiaan dalam hubungan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ini juga dapat diinterpretasikan secara alegoris sebagai gambaran tentang hubungan antara Kristus dan gereja atau antara Allah dan umatnya, dengan pengantin pria melambangkan Kristus atau Allah dan pengantin wanita melambangkan gereja atau umatnya. Kidung Agung secara keseluruhan adalah sebuah pernyataan tentang kasih Allah yang penuh gembira terhadap umatnya. Pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 dari Kidung Agung adalah bagian dari percakapan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ini adalah penggambaran dari kegembiraan pengantin pria melihat kedatangan pengantin wanita dan tanda-tanda musim semi yang mengindikasikan awal dari kebahagiaan dan kehidupan baru dalam hubungan mereka. Penjelasan penting dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama antara lain di ayatnya yang ke-8, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Pengantin pria memulai dengan memanggil kekasihnya dan menyambut
kedatangannya dengan penuh gembira. Ia menggambarkan kekasihnya seperti binatang yang lincah yang melompat-lompat di atas gunung dan bukit. Di ayat yang ke-9, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Pengantin pria membandingkan kekasihnya dengan binatang-binatang yang cepat dan indah. Hal ini adalah ekspresi kekaguman dan keindahan yang ia lihat pada kekasihnya. Di ayat yang ke-10, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Pengantin pria mendengar suara kekasihnya yang memanggilnya untuk bergabung dengannya. Hal ini menggambarkan awal dari perjalanan kekasihnya menuju tempat pernikahan mereka. Di ayat yang ke-11, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Ini adalah metafora tentang perubahan musim dari musim dingin yang dingin dan mati menjadi musim semi yang segar dan hidup. Ini melambangkan perubahan dalam hubungan mereka dari masa sulit menjadi masa yang lebih bahagia. Di ayat yang ke-12, di ladang telah nampak bunga-bunga. Ini adalah deskripsi dari tanda-tanda awal musim semi, seperti bunga yang mulai mekar dan bunyi tekukur yang terdengar. Ini tanda-tanda kehidupan baru dan kebahagiaan yang akan datang. Ayat yang ke-13, pohon ara mulai berbuah. Ini adalah gambaran tentang kemakmuran dan kelimpahan yang datang setelah musim dingin. Buah-buahan dan bunga anggur yang harum menggambarkan keindahan hubungan mereka yang akan datang. Melalui penjelasan di atas, kita dapat mengambil beberapa pengajaran dari pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13 ini, yaitu yang pertama, ketekunan dalam hubungan Allah. Kidung Agung menggambarkan hubungan yang penuh cinta dan gembira antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ini mengingatkan kita untuk memelihara ketekunan dan keintiman dalam hubungan kita dengan Allah. Seperti pengantin wanita yang merindukan pengantin pria, kita juga harus merindukan Allah dan selalu bersedia mendekat kepadanya dalam doa dan ibadah. Yang kedua, perubahan musim dalam hidup kekristenan. Kidung Agung merayakan perubahan musim dari musim dingin yang dingin dan mati menjadi musim semi yang segar dan hidup. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup kekristenan kita mungkin mengalami masa-masa sulit dan dingin, tetapi Allah selalu membawa kita melalui perubahan tersebut menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berlimpah. Yang ketiga, kemakmuran dan kesejahteraan. Gambaran tentang buah-buahan dan bunga anggur yang harum menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hubungan kita dengan Allah, kita akan mengalami berkat-berkat spiritual dan materi yang melimpah saat kita tetap setia kepada Tuhan. Yang keempat, awal yang baru. Penggalan ini mencatat awal yang baru dalam hubungan pengantin pria dan pengantin wanita. Ini dapat diartikan sebagai permulaan yang baru dalam hidup kita, baik dalam pertobatan, pertumbuhan rohani, ataupun pemulihan dari kesalahan masa lalu. Ini mengajarkan kita bahwa Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai kembali dan menjalani hidup yang lebih baik. Dan yang kelima, ketekunan dalam penantian, seperti pengantin wanita yang menantikan kedatangan pengantin pria. Kita juga harus tetap setia dan tekun dalam penantian kita akan kedatangan Kristus. Ini adalah panggilan untuk menjalani hidup yang kudus dan siap menerimanya
saat Dia datang kembali. Yang keenam, kepentingan pengorbanan. Hubungan dalam Kidung Agung melibatkan pengorbanan dan kerinduan yang dalam. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hubungan kita dengan Allah, kita harus siap untuk mengorbankan diri kita sendiri, mengutamakan kehendak-Nya dan merindukan kebersamaan dan persekutuan yang lebih erat dengannya. Bapak, Ibu, dan kita sekalian, Kidung Agung secara keseluruhan adalah sebuah peringatan tentang pentingnya kasih, keintiman, dan ketekunan dalam hubungan kita dengan Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk merindukan Allah, mengikutinya dengan setia dan menikmati berkat-berkat yang melimpah. Mari Bapak, Ibu, dan kita sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita merenungkan betapa kasih Allah selalu ada dan tak pernah henti untuk kita pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Allah selalu rindu untuk menjumpai kita sekalian. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga merindukan Allah dalam hidup kita, di mana Ia selalu kagum akan diri pribadi kita dan persekutuan kita. Allah ingin melindungi diri pribadi dan persekutuan kita dalam menghadapi berbagai musim pancaroba dalam hidup kita, dan ingin melimpahkan kekuatan supaya kita dapat menahan gejolak yang ada. Kembali pertanyaannya bagi kita, maukah kita menerima segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita, atau kita tetap mau hanya dengan mengandalkan manusia dan kekuatan diri sendiri? Janji Allah, bersamanya kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Kita akan dituntun memasuki musim semi yang indah dan mensejahterakan bagi kita sekalian. Mari Bapak, Ibu, bersehatilah kita semua, supaya kita dapat saling menguatkan dalam kesetiaan dan ketaatan untuk hidup benar dan jujur sesuai kehendak-Nya, dengan mau selalu berkorban satu dengan yang lain untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama dalam membangun persekutuan kita yang bertujuan kita semua dapat selalu bersyukur dan mampu mengucap syukur atas segala kebaikan yang Allah limpahkan bagi kita sekalian. Melalui hal tersebut, diri pribadi kita dan seisi rumah kita, serta persekutuan kita, boleh menjadi alat dalam menjalin keharmonisan satu dengan yang lain. Dan bagi segala makhluk ciptaan Allah, untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersaat teduh.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat sapaan firman-Mu ya Tuhan di minggu pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam keintiman, keakraban, dekat selalu kepadamu Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, senantiasa membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kami hadir dan berada, dimanapun Tuhan mengutus kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami pribadi, masing-masing pribadi, untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersehati berdoa kepadamu Tuhan buat segenap umat-Mu, Jemaat Efrata Tobuali yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, baik yang boleh hadir di gedung gereja maupun yang melaksanakan ibadah secara pribadi di rumah masing-masing dengan segala kekurangan keterbatasan mereka. Tuhan Yesus yang memberkati tiap pribadi, masing-masing pribadi yang beribadah kepadamu Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati di dalam kehidupan para umat-Mu ya Tuhan, Jemaat Efrata Tobuali, baik itu yang tua, baik itu yang muda, baik itu lansia maupun yang anak-anak. Tuhan Yesus memberkatinya, berkati dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam tumbuh kembang bagi anak-anak, studi. Tuhan Yesus memberkatinya di dalam kehidupan masa muda, dalam kehidupan anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkatinya sehingga umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan senantiasa hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepadamu Tuhan, senantiasa membawa damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segenap kami umat-Mu yang boleh beribadah pada pagi hari ini dengan ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati akan kesehatannya, kesejahteraan. Tuhan senantiasa memberkati. Kami percayakan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu yang belum dapat bersama untuk beribadah, Tuhan Yesus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Mereka juga senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka juga mulai merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepadamu ya Tuhan buat kehidupan orang-orang tua kami, para kaum lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati kehidupan bagi Bapak Rehabeam, Ibu Elizabeth, Bapak Antonius, Ibu Naomi, Bapak Demardi, Ibu Paini, Bapak Katmen, juga Ibu Josina. Tuhan Yesus memberkatinya di dalam kehidupan masa tua, sehingga mereka senantiasa merasakan sukacita yang dari-Mu ya Tuhan. Juga berdoa buat saudari Else, dengan segala kekurangan, keterbatasannya, Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupannya, sehingga saudari Elsa boleh senantiasa merasakan sukacita
di dalam Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkatinya. Kami percaya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat segenap umat Tuhan yang dengan segala kerinduannya, pergumulannya, Tuhan campur tangan di dalamnya, memberkatinya sehingga apapun persoalan, pergumulan boleh teratasinya dengan baik oleh karena kasih karunia pertolongan yang dari-Mu Tuhan. Kami percayakan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segenap umat-Mu yang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertambahan usia, baik itu usia kelahiran juga dalam pertambahan usia kelahiran. Tuhan Yesus memberkatinya. Bagi anak-Mu terkasih Indah Agita Wirsari yang boleh mengucap syukur atas pertambahan usia yang baru pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur anak terkasih, sehingga anak terkasih boleh didapati menjadi anak Tuhan yang hidup taat, setia kepadamu ya Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan utus, Tuhan hadirkan. Tuhan Yesus memberkatinya, kami percaya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bagi tiap-tiap keluarga yang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dalam pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan, Tuhan Yesus memberkati mereka ketika mengucap syukur kepadamu Tuhan, sehingga boleh menjadi pribadi, boleh menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami percayakan itu sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat segenap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi, masing-masing pribadi yang telah memberikan persembahan syukur kepadamu Tuhan lewat pelayanan yang boleh kami lakukan sebagai pelayan-pelayan umat-Mu. Tuhan Yesus memberkatinya sehingga kami tetap melayani dengan penuh ungkapan syukur kepadamu Tuhan, membawa damai sejahtera Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas, kegiatan, ibadah dan pelayanan di Jemaat Efrata Tobuali. Tuhan Yesus memberkatinya sehingga seluruh rangkaian kegiatan, ibadah dan pelayanan itu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, mendatangkan damai sejahtera Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Juga dalam setiap kebutuhan, keperluan di dalam pelayanan Jemaat-Mu Efrata Tobuali, Tuhan Yesus memberkatinya sehingga segala sesuatu boleh tercukupi, terpenuhi, membawa damai sejahtera Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan buat Ibu Pendeta Evi yang telah Tuhan utus untuk melayani umat-Mu, jemaat-Mu di Efrata Tobuali, yang didampingi oleh suami terkasih Bapak Rumanggit bersama anak-anak terkasih. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan Ibu Pendeta Evi dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan, senantiasa melayani dalam kesetiaan kepadamu Tuhan, bersama keluarga, bersama Bapak Rumanggit, anak-anak terkasih dalam pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, merasakan sukacita, sejahtera diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan Yesus memberkati tiap-tiap pemimpin baik dari pusat hingga pelosok daerah. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawabnya sehingga ketika melaksanakan tugas tanggung jawabnya, melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga setiap kebijakan yang diberikan itu membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Terlebih dari Kota Tobuali yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan segala kegiatan yang ada. Tuhan Yesus memberkatinya sehingga tercipta suasana yang rukun, damai, aman, sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan itu sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus baik, kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang boleh hadir, boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati tiap-tiap pribadi, masing-masing pribadi. Biarlah ketika kami semua pulang ke rumah masing-masing, kami boleh pulang dengan membawa damai sejahtera Tuhan, kehidupannya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, hidup senantiasa taat setia kepadamu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada dalam kehidupan kami,
hari lepas hari senantiasa memancarkan sinar terang kasih-Mu Tuhan, mendatangkan damai sejahtera Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami percayakan itu sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baiklah Bapak Ibu, tibalah saatnya buat kita untuk mengumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan beban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita sejenak mendengarkan warta jemaat Minggu 27 Agustus 2023. Dalam bekantan kasih Tuhan Yesus, Presbiter GBIB Jemaat Prata Tubali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-13 sudah Pentakosta menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Bidang teologi, jadwal ibadah rumah tangga tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di keluarga Bapak Dwi Haryanto, pelayan firman Pendeta Evi Rumagit Cebua, pelayan liturgos Bapak Diaken Situmorang. Ibadah hari Minggu pelayan anak setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak-anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, SBAH, buku catatan dan botol minum. Selama ibadah, HP dikumpulkan pada kakak layan. Sebelum ibadah dimulai, semua HP dikumpulkan pada kakak layan. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna setiap hari Minggu pukul 7 WIB sampai selesai. Diharapkan agar orang tua mengantarkan anak untuk beribadah dan melengkapi Alkitab, SBTH, buku catatan dan botol minum. Selama ibadah, HP dikumpulkan pada kakak layan. Kelas katekisasi reguler akan dilaksanakan mulai 4 September pukul 19 via Google Meet untuk menyelesaikan sisa materi. Dengan ini diinformasikan bahwa peneguhan CD bagi para katekumen dapat dilakukan pada bulan Oktober atau Desember 2023. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Bidang Germasa, lomba Pesparawi daerah ke-4 Bangka Belitung kembali dilaksanakan. Kategori yang dilombakan solo vokal anak usia 7 sampai 9 tahun, solo vokal remaja usia 14 sampai 24 tahun, dan vokal grup usia 14 sampai 24 tahun, berjumlah 9 sampai dengan 11 orang, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Sabtu 10 sampai dengan 11 November 2023, tempat pelaksanaan GBI Pangkal Pinang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada papan meding maupun spanduk. Pengurus dan pelayan Pelkat PA dan PT berkoordinasi dengan majelis pendamping untuk mempersiapkan anak layan ikut serta dalam lomba Pesparawi daerah ke-4 Bangka. Majelis Jemaat beserta seluruh pengurus, pelayan dan anak layan Pelkat PA mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mendukung aksi Pita Pelkat PA pada hari Minggu 20 Agustus 2023 dalam rangka mempersiapkan hari ulang tahun Pelkat PA ke-64 tahun, baik tingkat mubel maupun jemaat, yang akan dilaksanakan di Pangkal Pinang pada bulan September 2023. Adapun
dana yang terkumpul sebesar Rp350.000. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat beserta keluarga. Majelis Jemaat beserta seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga NN yang telah memberikan bendera merah putih untuk menggantikan bendera merah putih lama yang telah rusak. Tuhan Yesus memberkati pelayan keluarga NN. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GBIB Prata Tubali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara. Apabila ada persembahan Bapak Ibu Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan meeting di depan konsistori. Demikian warta jemaat Minggu 27 Agustus 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Prata Tubali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.